sepenuhnya. Ya, contoh misalkan dari kita misalkan mecah marketing, jadi ada copywriternya, dia nyiapin konten, nyiapin landing page, dia yang bikinin all buat kontennya, ya, yang mana konten itu mau diolah tuh sama advertisernya, ya, diiklanin di online, ya, dengan gayanya dia sendiri. Ternyata di sini input udah ada, tapi karena leads yang masuk nggak sesuai SOP, zong. Kenapa? Oh, ternyata yang masuk masih banyak bertanya-tanya tentang harga, kayak gitu. Ya, pertanyaan tentang harga, di tim salesnya nyampein harganya segini, kabur dia, kabur. Banyak yang zong kan? Nah, artinya tidak sepenuhnya juga dari jumlah leads itu, tapi definisi itu perlu konkretkan, ya, leads yang berkualitas. Nah, berkualitas itu seperti apa? Seperti tadi yang misalkan kita diskusikan, minim orang bertanya-tanya tentang harga. Itu untuk ibaratnya mencegah tim advertisingnya dipastikan bahwa orang itu udah hatam, udah paham harganya dan seterusnya, kayak gitu, ya. Contohnya kayak gitu, controllingnya, ya. Input, leads, proses, customer service menjadi ini. Saya nggak menyebut sebagai closing ataupun transaksi penjualan, karena ada hal-hal yang lain yang masih bisa diolah, kayak gitu. Ini contohnya new customer, ya, new customer baru datang ke sini, dia olah kan menjadi sebuah closing, betul nggak? Input satu masuk, lead satu masuk, dia ubah jadi transaksi. Artinya 100%, betul? 100%. Itu kita baru berbicara apa? Baru berbicara jumlah transaksi, jumlah customer. Kita belum berbicara yang lain. Apa? Yang intinya orang mau ngabisin duit lebih banyak lagi ke bisnis kita, ya, kayak gitu. Contohnya apa? Misal satu transaksi di-convert menjadi beberapa varian, atau menjadi item yang sama tapi lebih dari satu, kayak gitu. Fashion, ya, belinya jilbab, ya, tapi sama beli katakanlah gamis, terus yang ini buat sarung tangan dan semacamnya, kayak gitu. Nah, kalau itu kira-kira bisa dikontrol sama tim customer service nggak? Bisa, karena inputnya udah dipegang, ya. Jadi itu variabel performance. Pun juga data leads yang masuk input, kalau didokumentasikan dengan baik, contohnya misalkan kayak ibu tadi siapa ya, yang kosmetik skincare, itu kan ada waktu habis pemakaiannya, betul nggak? Kalau produknya memang bagus dan produk kita menjawab what is the problem we try to solve, kayak gitu, ya. Ketika memang produk kita menjawab sebuah permasalahan di market yang menyebabkan orang itu mau pakai lagi, tentu, ya kan? Itu jabatan ini juga masih bisa mengontrol. Setuju nggak? Udah jadi closing, masuklah ke sebuah database, dia tawari lagi tuh orang, misalkan ya, waktu pemakaian habis 1 bulan, dia akan bertanya di katakanlah minggu ketiga, katakanlah gitu, ya. Gimana Bun? Udah pakai ini selama 3 minggu, gimana kesan-kesannya? Enak gak dipakai, kayak gitu kan? Nah, itu kan mau habis. Kalau memang produknya bagus, cocok untuk user itu kan hal yang masih bisa dia kontrol, betul gak? Kayak gitu, hal yang masih dia bisa kontrol, selain berharap dari leads yang baru, kayak gitu. Kalau orang tadi lagi yang menghandle, biasanya history chartnya itu kan masih ada, betul gak? Kedekatannya lebih tinggi, kayak gitu. Sebenarnya ada alternatif lain karena jumlah customer kita udah banyak, tim sales kita udah banyak, teman-teman mungkin berpikir, udahlah kita bikin rumpun jabatan aja. Rumpun jabatannya adalah bagian retention, yaitu apa? Yang monitor customer yang lama di follow up lagi. Tapi nanti bisa jadi pendekatan secara emosional barangkali berbeda. Kenapa? Karena ibaratnya kayak orang lain yang menghubungi gitu.
menghubungi atas nama brandnya dan segala macamnya kayak gitu. Tapi kita belum bisa menyimpulkan mana yang terbaik kayak gitu. Di sisi lain kalau misalkan rumpun jabatan itu dia akan fokus. Kenapa? Karena misalkan untuk posisi retention dia akan fokus ngelihat database customer yang ada dikerjain semua. Kadang kalau kita campur kayak gini, sisi lain juga konsentrasi, ya enggak? New customer, ngecek lagi database yang lama dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman berpikir pembebanan itu bisa dilakukan di sini, ya monggo silakan. Tapi intinya adalah di sini kita bisa bahas ini. Customer lifetime value. Nominal yang bisa dibukukan ya. Nilai perbelanjaan yang bisa dibukukan dari hal-hal yang bisa kontrol oleh tim customer service. Kalau kita berbicara masalah marketplace, ada juga pertanyaan dari elemen-elemen bisnis yang wajib kita ketahui juga. Apa itu? Faktor luar apa yang berimpact kepada bisnis kita? Setuju nggak Pak? Marketplace itu kan pihak ketiga. Dia punya algoritma Pak. Mungkin awal-awal kita ngerasa laris, tapi kan kita nggak tahu algoritmanya berubah seperti apa. Artinya apa? Ada banyak hal yang nggak bisa kita kontrol. Setuju nggak? Kecuali Bapak itu memang brandnya kuat. Jadi ketika ngiklan di Facebook, orang belum yakin, dia iseng-iseng ngetik marketplace, di situ barangkali ada dan harganya lebih murah kayak gitu. Barangkali pemikirannya dia, padahal harganya sama karena kebijakan Bapak harganya sama. Kalau hanya untuk perpanjangan tangan, memperbanyak channel, ya nggak masalah. Tapi jangan berprinsip menggantungkan diri dari manfaat algoritma marketplace itu. Paham nggak ya? Paham kan? Kayak gitu. Jadi misalkan lagi ngejar-ngejar top ads, Tokopedia ads, laku gitu kan, bukan fokus ke brandnya. Tapi kalau Bapak fokus ke brandnya, ngiklan di Facebook pun larinya ke produk kita ataupun reseller kita, kayak gitu. Mereka lari ke marketplace, Tokopedia, kita ada jualan karena mereka lari dan mencari di marketplace dan seterusnya, bukan karena awalnya kita lapak marketplace, laris di situ, algoritma berubah, ambruk kayak gitu. Ya, kadang itu karena algoritma, Pak. Kalau Bapak kepengin ngeriset itu karena algoritma atau enggak, Bapak cek di channel-channel yang lain. Produk Bapak misalkan namanya apa ya? Pesta gitu. Anggap aja Pesta itu nama brand ya, Pak, Pesta gitu. Nah, di marketplace laris, Bapak pengen cek gimana reputasinya. Ketika jadi Google, ada suggest enggak di situ? Harga Pesta, manfaat Pesta, kayak gitu kan. Di YouTube juga. Tuh ya. Di Facebook juga ada suggestion kayak gitu enggak? Artinya kalau ada memang sudah terbangun kayak gitu. Tapi karena laris, karena algoritma itu lain cerita, Pak. Ya, lain cerita tuh kayak gimana? Nah, nanti kan kalau pemainnya udah semakin banyak, algoritma itu pasti berubah. Kayak gitu. Ya. Iya, betul. Jadi ibaratnya fokusnya enggak fokus ibaratnya memanfaatkan fiturnya ya, tapi fokus channel-channel yang ada di marketplace itu perpanjangan tangan dari brand kita ya, kayak gitu. Kayak gitu. Kalau orang sekarang bilang, ada yang bilang omni channel dan seterusnya, artinya mereka bisa mendapatkan di semua channel, offline, marketplace, Facebook, Instagram, semuanya ada kayak gitu. Ya. Kalau lah sudah ada supervisornya, bisa debat itu. Ini menurut saya udah bersih. Nah, itu mungkin didefinisikan di performance itu, bersih itu seperti apa. Tidak ada sama sekali bercak, kecap, saus, sambel ya gitu misalkan ya. Bisa buat ngaca kita gitu contohnya. Ya, dan lain sebagainya ya. Intinya tergantung di situ sesuatu yang memang bisa